Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizal, saya mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, dengan nomor mahasiswa 04247971. Nah, dari UPBJJ Denpasar, Bali. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Jadi pada kesempatan kali ini itu saya akan mendemokan dulu hasil pengerjaan tugas 3 saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Itu saya membuat sistem dengan warung Bali V3 versi 3 karena versi 1 kemarin itu di tugas 1, versi 2 itu di tugas 2 dan versi 3 ini itu di tugas 3. Baik, kita langsung masuk saja ke IDE-nya, ke NetBeans. Itu di sini sudah ada hasil implementasi dari tugas saya. Namun ini tidak akan saya jelaskan dulu. Saya akan mendemokan. Saya akan demokan dahulu. Baik. Saya akan demokan. Untuk pertama kali yang akan saya demokan adalah saya akan praktek menjadi admin atau pemilik dari restoran tersebut. Baik, saya akan langsung masuk ke sini, masuk sebagai pemilik. Nah, percobaan memasukkan PIN Badpad 5566. PIN salah, 556677. Salah. Lalu 123456. Lalu akan keluar. Jadi ini adalah akses keamanan ketikanya mau masuk menjadi owner atau jadi untuk merubah menu dan segala macamnya, itu seperti itu. Baik, langsung ini saya akan masuk kembali menjadi owner 4797751. Baik, ini sudah masuk. Kita akan melihat daftar menu, satu daftar menu. Baik, daftar menu sudah ada. Jadi dari makanan itu tuh nasi jinggo harga 15.000, jenis makanan tradisional ayam betutu 45.000, jenis makanannya kering sop balung ayam itu tuh 15.000, jenis kuah sate lilit 35.000 satu porsinya jenis kering, rujak kuah pindang 10.000 jenis kuah. Lalu untuk minumannya itu es teh manis 5.000 penyajian dingin hingga wedang jahe dan promo tersedia. Jadi nanti di sini itu dari menu ini nanti itu bisa ditambahkan, bisa dikurangkan. Bahkan kita bisa mengganti untuk promo diskon. Promo diskon itu nanti kita bisa ganti karena untuk awalan di sini tuh yang kemarin tugas 1 dan 2 itu untuk potongan promo itu kan 10%. Jadi 10% 10%. Kalau saat ini saya merubahnya menjadi 50% karena untuk grand opening itu kan biasanya 50%. Kalau waktu saya membuat aplikasi untuk beberapa rumah makan dan tempat usaha di Bali itu rata-rata mereka meminta untuk potongannya 50% di awal ketikanya mereka mau grand opening. Baik. Ini saya akan menambahkan menu, tambahkan menu baru. Jenisnya makanan. Makanannya apa? Itu kan. Terus lak-lak. Oke. Lak-lak harganya 10.000. Jenis makanannya kering. Lalu kita lihat. Nah, sudah ada di nomor 6 lak-lak itu 10.000 jenis kering. Baik. Untuk penghapusan menu, hapus menu yang akan dihapus wedang jahe. Yakin? Ya. Kita lihat. Maka wedang jahe sudah hilang, kawan-kawan.
Baik. Lalu untuk kembali ke menu peran, saya masuk ke 4. Jadi ini sudah selesai untuk menjadi owner. Sekarang saya akan masuk menjadi pelanggan. Baik, kita masuk ke menu pelanggan. Itu tuh nanti kita akan melihat menu dan pesanan. Baik, di sini menu sudah ada. Baik, terus saya akan mencoba untuk buat tulisannya yang salah gitu kan, istilahnya ayam betutu. Nah, gini. Nah, ya, ayam betutu tidak terdaftar di warung Bali ini, tapi sistem masih berjalan, jadi nggak crash. Sistemnya masih berjalan, masih untuk mendaftarkan memperlihatkan menu. Jadi ini langsung ayam betutu. Saya ingin membeli jumlah 5. Baik, untuk minuman saya akan beli es jeruk. Es jeruk jumlah kualitasnya 10. Lalu kita selesai. Baik. Jadi langsung keluar di sini struk resminya itu ayam betutu 5 225.000, es jeruk 10 kali 8.000 itu 80.000, dengan potongan promo 50% itu 152.500. Harganya menu itu sebenarnya itu sekitar 305.000, pajaknya 30.500, biaya pelayanan 20.000. Jadi total untuk pembayaran 203.000. Baik, sampai sini sudah selesai untuk di bagian user. Jadi kita tinggal keluar aplikasi, selesai build. Mantap. Lalu kita akan masuk ke codingannya. Kita akan masuk ke bagian abstraksi atau abstrak kelas. Jadi kelas abstrak. Di sini ada menu item. Menu item ini adalah kelas abstrak dasar untuk semua item menu di restoran warung Bali yang saya bikin ini. Memenuhi kriteria penilaian abstraksi dan enkapsulasi. Jadi nanti abstraksi dan enkapsulasi itu sudah ada di sini. Public abstract class, menu item, enkapsulasi atribut dibatasi menggunakan private ini, tapi tetap juga untuk double ini nanti untuk pemanggilannya itu masih tetap pakai double, cuman ini masuknya ke private. Lalu konstruktor utama itu tetap menggunakan public menu item. Lalu kita masuk ke method getter, yaitu untuk akses enkapsulasi. Jadi method getter itu nanti itu penggunaannya untuk dipanggil dan untuk kembali. Jadi ini sebagai parameter. Lalu untuk method setternya di sini tuh khusus jika ada perubahan harga di masa depan. Semisalnya di sini itu untuk harga dan juga untuk menu, nama menu dan segala macamnya itu nanti public void set harga. Jadi di sini terus untuk metode abstrak yang wajib di override itu turunannya di polymorphism. Nah, nanti di turunan polymorphism itu ada di makanannya. Nah, ini polymorphism. Nih, konsep polymorphismnya itu ada di sini, override. Jadi kelas turunan menu item khusus untuk mengelola komoditas makanan, memenuhi kriteria penilaian inheritance sama polymorphism. Baik. Public class masih tetap sama jenisnya, jadi masih tetap di saya private. Jadi nanti itu atribut spesifik, misalnya dia itu makanan tradisional kah, kuah kah, atau kering, itu kayak gitu. Lalu untuk override di sini itu tuh digunakan itu untuk memanggil tampilan menu, memanggil tampilan menu, tapi di sini itu tuh dia memiliki perilaku yang berbeda.
Baik, untuk selanjutnya juga saya taruh juga untuk inheritance dan polymorphism-nya itu untuk kelas minuman. Tuh di sini ada override, teman-teman dan tutor bisa melihat sendiri. Lalu untuk di diskon juga sama, di untuk polymorphism. Nah, untuk pesanan ini itu memang saya buat kelas pesanan itu representasi keranjang belanja itu tuh nanti struktur array list yang terpadu. Jadi ini saya buat untuk memenuhi kriteria penilaian struktur data objek dinamis. Jadi ini nanti tuh bisa berubah-ubah seperti itu. Teman-teman bisa lihat sendiri array listnya, menu item yang dipesan, dan juga public pesanan, public void tambahan item pesanan ketikanya Python itu ditambahkan. Itu nanti setelahnya menu exception. Nah, ini ketikanya custom exception di sini itu untuk menangani kesalahan ketik. Jadi untuk menu tidak ditemukan exception .java kelas ini itu merupakan custom exception yang saya buat sendiri untuk menangani kesalahan pengetikan menu yang ditulis oleh pelanggan. Jadi ini saya gunakan untuk memenuhi kriteria penilaian exception handling. Jadi public class menu tidak ditemukan exception, extend exception. Terus nama konstruktornya itu disamakan dengan nama kelas. Jadi ini sama. Menu tidak ditemukan, string pesanan, dan super pesanan. Sudah. Baik, lalu kita akan masuk ke logika dan sistem program yang berjalan. Baik, sekarang kita masuk ke main Java-nya. Nah, main Java-nya ini tuh nanti kita gunakan untuk logika berjalan. Jadi, nanti ketika program ini berjalan itu sudah seperti layaknya program yang berjalan di sebuah device. Jadi dia ada inputan, ada data yang disimpan, dan juga ada outputan. Itu seperti itu. Karena ini sudah memenuhi kriteria OOP, Object Oriented Programming. Jadi ketika dari user atau owner itu memasukkan inputan itu di program main Java ini akan mengeluarkan dua buah data, menghasilkan dua data yaitu menu.txt dan struct.txt. Baik, jadi itu nanti keluarnya di sini di source ini, di luar sebelum kita masuk source itu nanti di menu ini nanti tuh langsung keluar. Nah, makanya seperti ini. Baik, lalu untuk struct itu akan keluar seperti ini. Nah, ini adalah dari data yang sebelumnya tadi keluarkan oleh user. Jadi user tadi itu belanja segini. Nanti ketikanya untuk project kedepannya, ketikanya ini teman-teman semua sudah mau memasukkan ke sistem enterprise, jadi teman-teman harus menyiapkan database, basis data. Jadi untuk menyimpan ini. Itu seperti itu. Baik. Cukup sekian penjelasan saya mengenai tugas praktek ketiga mata kuliah pemrograman berbasis desktop menggunakan indikator OOP, jadi Object Oriented Programming. Terima kasih, semoga teman-teman atau tutor yang menonton ini sehat selalu. Saya Muhammad Rizal dengan nomor mahasiswa 0424797751. Saya pamit, matur suksma, mari, dadah.